Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori peluang. Sebelum membahas mengenai peluang, bahwa banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak pasti. Misal, akankah hujan sore hari ini? Akankah PSSI menang? Dan lain-lain. Nilai kejadian walaupun tidak pasti tetapi memiliki pola. Pola kejadian diperoleh dari beberapa kali. Diperoleh ukuran kemungkinan yang disebut sebagai peluang. Probabilitas, bila dilihat dari definisinya atau sering juga disebut sebagai peluang, merupakan salah satu cabang dari matematika yang berkaitan dengan kemungkinan suatu event akan terjadi. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai 1. Hingga apabila peluang bernilai sama dengan 0, artinya kejadian yang mustahil terjadi. Apabila kejadiannya memiliki peluang 1, maka artinya kejadian itu pasti terjadi. Di dalam teori peluang ada istilahnya random experiment. Random experiment adalah eksperimen yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda, meskipun itu diulang dalam cara yang sama setiap kali. Random experiment sering disebut percobaan acak. Juga ada dalam teori probabilitas, yaitu ruang sampel. Untuk memodelkan dan menganalisis percobaan acak harus memahami sekumpulan hasil yang mungkin dari eksperimen. Untuk itu konsep dasar himpunan dan operasi himpunan sudah paham yang ada dalam mata kuliah matematika diskrit. Himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan acak disebut ruang sampel atau percobaan. Ruang sampel dilambangkan sebagai S. Berikut contoh dalam menentukan ruang sampel. Contohnya dalam kamera flash. Pertimbangan eksperimen untuk memilih kamera ponsel dan merekam waktu recall flash. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan kamera atau flash lain. Nilai yang mungkin untuk waktu ini tergantung pada resolusi timer dan pada recall time minimum dan maksimum. Namun karena waktu positif, mudah untuk mendefinisikan ruang sampel, yakni dalam real positif dinyatakan sebagai berikut, bahwa ruang sampel S adalah real positif dinyatakan dalam himpunan X, demikian di mana X besar dari 0. Jika diketahui bahwa recall time adalah antara 1,5 dan 5 detik, maka ruang sampelnya adalah dinyatakan S sama dengan himpunan X, di mana X besar dari 1,5 kurang dari 5. Jika tujuan analisis hanya untuk mempertimbangkan apakah recall time rendah, sedang atau tinggi, ruang sampel dapat dianggap sebagai himpunan 3 hasil S sama dengan rendah, sedang, tinggi. Jika tujuannya hanya untuk mengevaluasi apakah kamera tertentu memenuhi spesifikasi recall time minimum, ruang sampel dapat disederhanakan menjadi serangkaian 2 hasil untuk menunjukkan apakah kamera sesuai atau tidak, sehingga ruang sampelnya dapat dinyatakan dalam himpunan ya atau tidak. Jenis ruang sampel. Ruang sampel dibedakan atas 2 jenis. Ruang sampel diskrit jika terdiri dari sekelompok hasil finite atau infinite. Contoh sebelumnya, S sampel S sama dengan himpunan ya atau tidak adalah ruang sampel diskrit. Ruang sampel kontinu jika berisi interval finite atau infinite dari bilangan real. Contoh sebelumnya tentang kamera flash tadi, misalnya ruang sampel sama dengan bilangan real plus, itu adalah ruang sampel kontinu. Berikut contoh lain dalam menentukan ruang sampel. Opsi mobil. Produsen mobil menyediakan kendaraan yang dilengkapi dengan opsi yang dipilih. Setiap kendaraan dipesan, yakni dengan atau tanpa transmisi otomatis, dengan atau tanpa atap, dengan 1 dari 3 pilihan sistem stereo, dengan 1 dari 4 warna eksterior. Jika ruangan sampel terdiri dari himpunan semua jenis kendaraan yang mungkin, berapakah jumlah hasil dalam ruang sampel? Untuk penyelesaian dari contohnya tadi, bahwa ruang sampel itu
berisi 48 hasil. Diagram pohon untuk berbagai jenis kendaraan ditampilkan pada gambar berikut. Jadi tadi transmisinya otomatis dan manual. Jadi ada dua opsi. Lalu atapnya ya tidak. Cabang atau player yang kedua. Lalu stereonya itu memiliki 3 pilihan stereo. Lalu warnanya itu memiliki 4 pilihan. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa ruang sampelnya itu adalah 48. Bisa juga hasil perhitungannya yaitu transmisi 2 kali atap ada 3-nya atap 2, berarti 2 kali 2 kali 3 kali 4, maka hasilnya adalah 48. Contoh yang lainnya dalam menentukan ruang sampel, misalnya dilakukan eksperimen yaitu diperiksa 3 buah sikring satu persatu secara berurutan dan mencatat kondisi sikring tersebut dengan memberi notasi B untuk sikring yang baik dan R untuk sikring yang rusak. Maka ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah himpunan S sama dengan ada 8 kombinasi yang terjadi dari 3 sikring dengan notasi B adalah notasi yang baik dan notasi R adalah notasi yang rusak, sehingga jumlah ruang sampelnya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh 1 sikring yang rusak, maka kejadian A itu ada 3 kombinasi. Yaitu BBR, BRB, RBB, sehingga peristiwa kejadian A sama dengan 3. Definisi probabilitas. Peluang adalah sebuah bilangan yang menyatakan seberapa mungkin suatu peristiwa akan muncul saat percobaan acak dilakukan. Bila kejadian E terjadi dalam M, cara dari seluruh N, cara yang mungkin terjadi dalam dan masing-masing N atau cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E ditulis P dalam kurung E dapat dituliskan PE sama dengan banyaknya kejadian E dibagi dengan seluruh kejadian atau sama dengan M per N. Contoh peluang kejadian. Suatu percobaan acak diperoleh hasil himpunan A, B, C, D dengan peluang masing-masing adalah 0,1, 0,3, 0,5, dan 0,1. Misalkan A adalah kejadian munculnya himpunan A, B, dan B adalah kejadian munculnya himpunan B, C, dan D, dan C adalah kejadian munculnya himpunan D, maka panjang A itu sama dengan percobaan acak. Hasilnya A tambah dengan B, berarti 0,1 tambah 0,3 sama dengan 0,4. Sedangkan PB, peluang kejadian B itu adalah hasil dari B, C, dan D, sehingga 0,3 ditambah 0,5 ditambah 0,1 sama dengan 0,9. Sedangkan peluang kejadian C itu adalah 0,1. Juga apabila kita cari peluang A aksen, berarti 1 kurang peluang A sama dengan 0,6. Demikian juga peluang dari C aksen, berarti C ke kumpulan komponen itu adalah 1 dikurang peluang C sama dengan 0,9. Karena kejadian A diiris dengan kejadian B itu mempunyai himpunan B, maka peluang A iris B sama dengan 0,3. Karena hasil dari B itu adalah 0,3, lalu karena A gabung B itu merupakan himpunan A, B, C, D, maka peluang A gabung B dijumlahkan hasil dari A, B, C, dan D, maka hasilnya sama dengan 1. Lalu karena A iris C adalah himpunan kosong, maka peluang A iris C itu 0. Demikian tadilah hal yang bisa saya sampaikan mengenai peluang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video penjelasan tersebut. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.